Baik pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini kembali kita bersama di acara Mimbar Agama Kristen yang kita hadirkan setiap hari Selasa malam Rabu di Pro 1 RRI Palembang. Malam hari ini bersama narasumber kita yaitu Ronald Silayan ST, penyuluh agama Kristen. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang indah ini pada acara yang luar biasa, boleh bersama-sama dengan pemirsa radio RRI dimanapun Anda berada, bahwa kesempatan yang indah ini dalam penyampaian firman Tuhan yang dapat kita terima bersama. Biarlah firman Tuhan hari ini akan memberikan kepada kita suatu pertumbuhan iman dan mendorong kita untuk lebih meningkat lagi, baik dalam karakter hidup kita, apapun yang menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Kami bersyukur pada momen kami boleh menerima kebenaran firman-Mu bersama dengan pemirsa radio RRI dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kami. Kami akan terima firman-Mu dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 9 ayat 23 dengan tema yaitu suka tidak suka. Firman Tuhan berkata demikian, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan ini, pendengar diajak untuk menyadari bahwa mengikut Kristus adalah pilihan komitmen total, ya. Komitmen itu merupakan satu hal yang akan dipegang, akan dijalankan, ya. Nah, dalam hidup kita harus rela menyangkal ego. Ego yaitu keinginan diri sendiri kita ini. Bahkan juga dalam hidup kita harus dapat memikul penderitaan, baik itu penderitaan kecil maupun juga penderitaan yang besar atau penderitaan yang membutuhkan energi yang banyak. Lalu juga dalam hidup kita juga harus taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Bahkan saat itu terasa berat atau saat kita tidak menyukainya ataupun kita sukai. Nah, pada kesempatan yang indah ini, sebagai pendengar yang setia di radio, senang sekali saya bisa menyapa kita semua pada hari yang indah ini, pada kesempatan Selasa 14 Juli 2026. Saya hamba Tuhan Pendeta Ronald CS Silayan ST hadir untuk berbagi firman Tuhan yang kiranya ini dapat menguatkan dan memberkati langkah hidup Anda sepanjang hari yang Anda boleh lalui. Dalam renungan firman Tuhan Lukas 9 ayat 23, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi ayat ini menjadi satu hal perintah dari Yesus Kristus. Bagaimana orang yang ikut akan Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Bayangkan, mungkin kita adalah orang yang punya ego, punya latar pendidikan, punya latar kehidupan yang mungkin baik atau tidak. Tetapi ayat ini mengajak atau menyuruh setiap orang yang mau mengikut Yesus, ya, mengikut Kristus, itu menyangkal diri. Ya, apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri artinya mungkin kita punya sesuatu kebiasaan yang buruk. Mungkin kita punya pola hidup yang kurang baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Jadi kita harus tanggalkan hal-hal yang merugikan
diri sendiri, merugikan orang lain, bahkan sesuatu yang membuat Tuhan marah, ya, atau Tuhan tidak berkenan dalam hidup, sehingga kita sulit sekali menerima berkat dan anugerah Tuhan. Tetapi lihat bahwa Yesus mengajak kita untuk menyangkal diri kita. Artinya bahwa ketika kita menyangkal diri, dia bukan hanya sekedar menyuruh, dia sedang bersama-sama dengan kehidupan kita. Dia membantu, dia menolong, bahkan dia membebaskan, mengubahkan. Bayangkan kalau kita punya teman, kerabat yang begitu baik, lalu kita disuruh untuk kamu jangan lagi merokok, ya, karena merokok itu nanti membuat kamu sakit, membuat kamu menderita, membuat kamu rugi dan sebagainya. Tapi kalau kamu tidak merokok, nanti saya akan memberikan kamu makanan kah, atau memberikan pekerjaan kah, banyak hal, ya. Nah, ini yang sedang dibuat oleh Yesus bagi setiap pengikutnya. Nah, orang yang menyangkal dirinya dalam perbuatan daging, ya, Galatia menyebut apa itu perbuatan daging. Nah, ketika itu disangkal, maka akan ada di sana buah roh, ada Roh Kudus. Nah, lihat bagaimana ketika Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan orang yang percaya, artinya percaya pun itu dengan segenap hati. Di sana ada buah roh, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya. Dan yang terakhir itu penguasaan diri. Ada 9, ya. Kalau kita lihat dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Nah, ini menyangkal diri ini ada sesuatu yang indah di balik kita menyangkal diri. Lalu bagian selanjutnya, orang yang mau mengikuti Yesus itu memikul salibnya. Nah, artinya di sana setiap orang harus mau menderita, harus mau misalnya sesuatu itu mungkin membuat dia rugi, ya. Memikul salib itu berbicara tentang bagaimana kita tidak menyukai sesuatu. Nah, itu tadi kembali kepada tema suka tidak suka. Nah, memikul salibnya. Bayangin, kita punya keluarga, ya. Puji Tuhan kalau keluarga kita baik-baik, sehat dan sebagainya. Salib ini berbicara tentang pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak ada yang akan dibangun. Kalau tanpa pemberian tidak ada sesuatu yang akan baik-baik saja. Tidak ada. Nah, ketika Yesus menyuruh kita untuk memikul salib kita sendiri, artinya apa? Kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, bertanggung jawab terhadap masa depan, terhadap pekerjaan, terhadap keluarga, dan mungkin juga kalau kita punya usaha, kita bertanggung jawab terhadap pimpinan ataupun bawahan kita. Dan ini dikatakan di sini memikul salibnya setiap hari, ya. Memikul salibnya setiap hari artinya bahwa apa yang kita taruh di pundak kita, di pikiran kita, di perasaan kita, ya. Kalau kita lakukan tugas ini dengan sepenuh hati, kalau kita tidak menonjolkan ego, ya, otoriter dan sebagainya, di sana akan ada sesuatu yang berubah. Artinya perubahan itu bukannya membuat engkau akhirnya jadi terpuruk dan sebagainya, tidak, tetapi ada di sana sesuatu yang membuat Yesus Kristus itu senang, ya. Senang dengan kehidupan pribadi yang mau mengikut aku. Jadi dikatakan di sana memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya teladan, ada teladan yang kita ikuti dari Yesus Kristus itu, ada teladan di sana. Ada sesuatu yang membuat orang banyak itu berubah. Nah, Tuhan ingin kita ikuti teladan Yesus agar ada orang-orang lain juga yang berubah. Kalau suami, ya, yang rohani, nanti istrinya juga ikut rohani. Kalau istri rohani, suami juga jadi suami yang rohani. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa radio dimanapun Anda berada, makna dari suka tidak suka dalam mengikut Tuhan, tadi sudah saya sampaikan, menyangkal diri, ya.
Kita suka atau tidak suka dengan perasaan kita sendiri. Ya maklum, manusia itu memiliki ego yang secara alami ingin menang sendiri, lalu menuruti hawa nafsu dan memilih jalan yang mudah. Namun mengikut Yesus berarti kita harus berani berkata tidak. Tanda kutip tidak pada keinginan apa? Daging, dan berkata ya, tanda kutip, pada kehendak Tuhan. Entah kita sedang suka, entah kita sedang senang, ataupun kita sedang tidak suka. Dalam keadaan tidak suka mungkin kita sedang sulit, atau mungkin hancur perasaan dan sebagainya. Nah, makna dari menyangkal diri yaitu tadi. Kemudian dari makna dari memikul salib, setiap hari kita suka tidak suka dengan keadaan hidup. Saya tidak tahu apa keadaan yang sedang saudara alami. Mungkin engkau sedang berjuang terhadap ekonomi, terhadap masalah keluarga. Mungkin engkau berjuang tentang sakit penyakitmu. Mungkin engkau sedang berjuang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Mungkin itu menjadi salib, ya, karena salib itu melambangkan penderitaan. Tapi salib juga itu melambangkan kesetiaan. Salib juga melambangkan pengorbanan. Jadi jangan hanya memandang salib itu hanya penderitaan. Pandanglah salib itu sebagai kesetiaan. Jadi suami harus setia dengan istri yang punya kekurangan. Istri harus setia dengan suami yang punya kekurangan. Setiap anak-anak harus setia dalam pendidikannya. Dia sebagai anak harus hormat sama orang tua, harus hormat dengan orang-orang yang lebih tua. Saya ingin generasi gereja, anak-anak, pemuda, remaja, ya, menjadi generasi yang benar-benar generasi Kristus. Jadi salib itu bukanlah masalah yang kita cari-cari sendiri, bukan. Melainkan setiap tantangan, penolakan atau tekanan hidup yang kita hadapi karena kita mempertahankan iman Kristiani kita. Kita dipanggil memikulnya setiap hari. Bukan hanya di hari Minggu saja. Oh, hari Minggu kita ibadah. Oh ya sudah, jangan lakukan dosa dan sebagainya. Tidak. Setiap hari itu, kalau pujian lama katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka. Jadi hari yang kita lalui setiap hari itu adalah hari Tuhan untuk kita dapat bersuka cita. Karena janji Tuhan bukan hanya kita diberkati, tapi kita berbahagia. Nah, mengikuti Tuhan, suka tidak suka dengan arah hidup. Ayat ini ditutup dengan perintah untuk mengikuti aku. Ini berarti Yesus yang menjadi apa? Di Android kita itu ada satu aplikasi, namanya apa? Map, ya. Google Map. Ketika kita ketik satu alamat, satu satu wilayah, misalnya dari satu titik ke titik yang lain, atau mungkin kita dari lokasi sendiri, ya, dari titik, kemudian kita ketik atau klik suatu tempat, maka kalau kita klik search, maka itu akan menunjukkan bagaimana jarak, bagaimana juga tentang waktu, berapa menit, berapa jam yang akan dilalui. Jadi ini menjadi penunjuk arah. Kita mungkin akan dihadapkan dengan persimpangan jalan, tapi di sana sudah dibedakan, ada satu warna. Dan di warna itu pun ada biru, ada merah. Merah artinya sedang terjadi pelambatan. Kalau biru berarti sedang lancar dan seterusnya. Jadi ada penunjuk arah. Nah, Yesus menjadi penunjuk arah. Dan ini bukan lagi soal ambisi ataupun rencana pribadi kita, tapi melainkan dia menunjukkan arah hidup kita menjadi arah hidup Kristus dalam hidup kita. Dari yang kita sudah simak dalam ayat ini, bahwa hal praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sebagai pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali mungkin kita hanya mau menerima berkatnya saja. Iya, boleh saja. Tapi kalau sudah habis, ya, kebahagiaanmu akan hilang. Nah, Tuhan ingin kita itu menerima berkat dan berbahagia. Artinya ketika kita menerima berkat, ada proses pembentukannya. Jadi harus dibentuk lagi berkat itu.
sampai itu menjadi berkat yang membawa kebahagiaan. Nah, ketika kita menghadapi masalah dalam keluarga, dalam tempat kerja, bahkan keuangan kita, ekonomi kita, apa yang harus kita ubah? Yang harus kita ubah adalah respons kita. Walaupun secara manusiawi kita tidak suka dengan penderitaan atau proses yang sulit, ingatlah bahwa penderitaan bersama Kristus akan selalu memiliki tujuan yang mulia. Untuk apa? Mendewasakan rohani kita. Amin. Kita dewasa. Orang yang dewasa, yang layak diberikan pekerjaan. Orang yang dewasa diberi kepercayaan. Orang yang dewasa diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, diberikan jodoh, diberikan usaha, ya, tanpa hidup yang dewasa, jangan harap. Nah, orang yang dewasa, suka tidak suka, dia akan bertanggung jawab. Ya. Nah, apalagi ini Tuhan yang suruh kita. Jadi saya baca kembali kitab Injil Lukas 9:23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. 3 hal, menyangkal diri, memikul salib, dan ikut. Jadi siapa yang mau ngikut aku, ya ikut. Jangan kita, saya mau ikut Tuhan, saya mau jadi orang Kristen, tapi nggak benar-benar mau ikut. Ya. Lalu kita sebagai warga gereja, kita ikut apa kata pimpinan gereja kita, apa kata pendeta, apa kata pimpinan, ya. Kalau dia seorang pendeta, dia ikuti apa yang dikatakan oleh pimpinan organisasinya. Kalau dia seorang jemaat, ikuti pendetanya. Kalau pendeta bilang hari ini kita ibadah, ya ibadah. Jangan pendeta sudah sampaikan hari ini ibadah, alasannya luar biasa. Nggak cocok, ya. Jadi kalau Yesus sudah bilang, orang yang mau mengikut aku, halo, Anda jemaat mana? Anda terdaftar di gereja mana? Ikutlah gereja itu dengan baik. Karena di sana Yesus hadir, ya. Tuhan sudah kasih banyak macam gereja loh. Tinggal saudara setia atau enggak dalam gereja itu. Ya. Kita diberikan pilihan. Kita mau gereja yang sunyi-sunyi, ada gereja Katolik, ada gereja Metodis atau gereja Metodis saja sekarang sudah mulai agak rame-rame, ada tepuk tangan. Saudara mau kayak konser, ada gereja Pantai Kosta, ada gereja Betel, ya. Dan gereja-gereja sekarang ada GMS, ada yang GSJS, ya. Banyak sekali gereja macam-macamnya. Nah, bayangkan Tuhan sekaya itu untuk kita meningkat, untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Jadi sangkal dirimu untuk tidak lagi lakukan hal yang menyakiti Tuhan, tapi engkau harus setia sama Tuhan. Kalau engkau sudah menjadi orang gereja, setia sama gereja, setia dalam pelayanan. Di dalam gereja kita melayani, di dalam gereja kita setia beribadah, ya, bertumbuh iman kita, mengasihi satu dengan yang lain, saling, ya, saling itu penting dalam gereja. Lalu memikul salib. Nah ini, kalau kita sudah dipercayakan jadi pengurus gereja, jadi pengurus persekutuan, mari kita sedang memikul salib kita. Kita sedang mau berkorban di sana, kita sedang melakukan kesetiaan kita. Sekali engkau dipercayakan, selesaikan sampai tuntas. Walaupun itu engkau harus sampai tua, engkau harus hilang nyawa. Kalau itu dari Tuhan, percayalah, engkau akan lihat mujizat yang besar dari Tuhan. Namun Yesus juga sampaikan bahwa segala sesuatu kita ya tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Artinya berimbang. Banyak orang nggak berimbang, banyak orang kecolongan di sini, ya. Banyak orang yang akhirnya lari dari panggilannya. Kenapa? Nggak berimbang. Jadi
Memikul salib itu ya seimbang, biar dia bisa ngangkatnya enak. Jangan terlalu di ujung, jangan terlalu di belakang. Coba lihat orang ngangkat kayu, ya. Dia pasti cari keseimbangan. Cari keseimbangan dia supaya bisa ngangkutnya dengan enak. Memang berat, tapi kalau antara ujung satu dengan ujung yang lain beratnya seimbang, dia bisa angkat, dia bisa jalan. Jadi walaupun berat, kalau seimbang kita bijak, ya, kalau bahasa kita itu selalu berhikmat dan bijaksana. Kalau bahasa dunia bisa dibilang cerdas, pintar dan sebagainya. Tapi kalau untuk bahasa rohani, ya, itu harus harus berimbang begitu. Itu memikul salib seperti itu. Jadi kesetiaan kita berimbang. Jangan juga kita, oh saya sibuk di gereja tapi nggak kerja lagi, yang jangan. Oh saya sibuk kerja terus nggak melayani, jangan. Itu nggak berimbang, itu nggak mikul salib namanya. Haleluya. Ya. Nah kita mau berubah, saudara. Kalau mau belajar tentang mikul tuh di pasal 16 tuh orang mikul, mikul kardus, mikul kayu, mikul papan dan sebagainya. Nah, apalagi orang yang di hutan habis motong kayu, ya, berimbang. Kalau yang di daerah kebun sawit, ya, ada keruntung itu berimbang kanan kiri buah sawitnya. Kalau dia ngangkat karet pun harus berimbang. Jangan nanti ngangkat karet lebih berat belakang, akhirnya ban depan ngangkat, jungkat katanya gitu ya, jatuh dia di jalan. Jangan. Jadi semua berimbang. Itu pikul salib. Jadi salib itu kan dari kayu, ya. Nah itu harus berimbang. Waktu Yesus pikul salib itu, bukannya dia nggak bisa berimbang lagi, tapi karena tubuhnya sudah sangat sakit. Nah saudara, kita memikul salib di sini artinya kita nggak sakit, kita tetap sehat. Tapi Yesus akan menyertai kita. Nah kalau memikul salib di sini, kalau dia sudah lihat, ya, pikul salib, kemudian dia keberatan, dia akan menyertai saudara. Berat, seberat apapun tantanganmu, dan percayalah, ya, apalagi di zaman modern, sudah banyak cara, bukan? Sudah banyak teman, sudah banyak manusia yang bisa bertukar pikiran. Nah, manfaatkan itu agar ketika engkau memikul salib itu nggak membuat engkau lemah. Nah, kadang-kadang orang mikul salib itu, ya namanya pikul, pasti kan lama-lama capek dan sebagainya. Tapi dengan dunia era modern sekarang kan enggak lagi, ya, sudah berkembang dengan baik pengetahuan dan teknologi, mesin-mesin dan sebagainya, ya. Dan itu dilakukan bukan hanya satu waktu, dua waktu, tapi setiap hari. Lalu dikatakan kembali, mengikut aku. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati, pemirsa yang akan terus berbahagia, mari tetap bersukacita dalam Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa apa yang saudara buat, baik untuk hidup saudara sendiri, untuk sesamamu, terutama engkau kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan, engkau pasti akan menerima balasan, ya, dari sesamamu, terlebih dari Tuhan. Balasan yang indah, balasan yang mulia. Oleh sebab itu syukuri hari ini engkau ada karena kemurahan Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk berdoa karena waktu kita memang terbatas, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak terbatas. Roh Kudusnya, kuasanya akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Saya akan berdoa. Mari kita tunduk dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Firman yang berkuasa, firman yang mengajar, firman yang meneguhkan iman. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami mau berbahagia karena Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa dapat menyangkal diri. Kami percaya di balik kami menyangkal diri, kami tidak hidup lagi secara daging, tapi hidup secara roh. Ajar kami juga untuk memikul salib kami setiap hari, karena beban kami itu memang kami harus pikul. Kami harus bekerja, kami harus berusaha, kami harus mengeluarkan keringat, kami harus
mungkin sampai meneteskan air mata. Tapi itu semua kalau ada Tuhan menyertai tidak akan sia-sia. Ya. Dan kami mau taat, ajar kami untuk taat mengikuti Engkau. Bahkan ketika hidup ini terasa berat bagi kami. Terasa kami tidak mampu lagi, terasa bahwa segala sesuatunya itu mubazir. Tapi hari ini kami percaya, kalau kami sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia melangkah di jalan-Mu. Jangan biarkan kami pergi sendiri. Jangan suruh kami pergi Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melangkah di depan kami. Pegang erat kehidupan kami. Tuntun langkah kami kemanapun kami berada, dimanapun kami ada, dan sampai kapanpun kami ada. Tuhanlah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Ampuni kami, layakan kami, sertai kami Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Berkati kami, berkati bangsa negara kami, berkati daerah kami, berkati gereja kami, dimanapun kami beribadah. Kami percaya kami akan dapat bertumbuh dalam Tuhan, teguh di dalam panggilan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Kami berkata, amin. Terima kasih. Teruslah kuat dalam kasih dan karunia Tuhan. Yesus memberkati. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mimbar Agama Kristen. Demikian pendengar Mimbar Agama Kristen untuk hari ini di hari Selasa 14 Juli 2026. Sekaligus menutup Palembang sore, menemani Anda saya Nadir juga rekan Aziz. Dan nanti lanjutkan rekan Tata Edi menemani Anda di Palembang malam sampai nanti menjelang tutup siaran. Saya Nadir bersama rekan Aziz pamit undur di Palembang sore. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda dan kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4